Hari liburan kelulusan pacarku, Jiro demi penuhi keinginan sahabatnya, Mandy bersikeras ajak sekelas naik roller coaster menuju kematian. Jiro, gimana kalau kita jangan pergi? Jenny, bisa nggak jangan egois? Liburan kelulusan cuma sekali seumur hidup. Kenapa kalau kamu temenin Mandy naik roller coaster? Iya, kita semua mau temenin Mandy. Kamu kan ketua kelas. Kenapa jadi pemecah kekompakan? Tapi jelas-jelas aku lihat ada benda asing di roller coaster. Sambungannya juga udah patah. Aku cuma ngerasa ini bahaya. Gimana kalau kalian dengerin aku aja? Gak nyangka gak ada yang percaya aku. Di bawah paksaan Mandy, aku dipaksa mereka naik roller coaster menuju kematian ini. Mau kemana? Duduk aja. Jangan lupa foto di titik paling tinggi ya, oke? Udah jalan, berangkat! Kenapa kalau kamu temenin Mandy naik roller coaster? Aku rasa kalian berdua main itu aja, kalian lanjut foto. Guys, ini roller coaster tercepat di seluruh Asia hari ini, kita harus cobain sampai puas. Apa tadi cuma mimpi? Kamu beneran mau lamar dia? Ini modal cincin yang paling dia suka. Ternyata dia mau lamar aku di liburan kelulusan, tapi aku nggak suka model cincin ini. Teman-teman, Teman jalan bersama selamanya. Teman jalan bersama selamanya. Di sini nggak boleh terbangin drone. Kenapa nggak boleh? Aku susah payah bawa untuk rekam kenangan kami. Kenapa nggak boleh? Bukan urusanmu. Ngapain? Kenapa kamu rebut ini? Droneku. drone pemberitahuan baut. Semua yang kulihat di mimpi mulai terjadi. Baut di rel emang udah lepas dan longgar. Dan drone handy yang jatuh ke rel bisa bikin roller coaster keluar jalur dan gak terkendali. Ditambah lagi sistem pengendali error gak bisa ngerem. Kita cuma bisa pasrah di lalap api hidup-hidup. Ini bukan mimpi. Itu mahal. Ngapain? Nggak boleh. Harus segera tutup taman hiburan dan evakuasi pengunjung. Setengah jam lagi rel roller coaster akan terlepas. Kita semua bisa mati. Jenny, kamu gila ya? Kita udah jauh-jauh ke sini buat main wahana ini kan? Aku ini ketua kelas. Keamanan liburan kelulusan ini jadi tanggung jawabku. Kalau bukan karena gampang disuruh ngurus ini itu tanpa ngeluh, siapa juga yang mau pilih kamu jadi ketua kelas? Benar, kalau soal latar belakang dan teman Mandy lah ketua kelas sejati bagi kami. Benar. Jiro, Jiro, aku ingat ini rasa favoritmu, cepat coba ini. Jenny lagi ributin apa? Oh, katanya roller coasternya bakal celaka setengah jam lagi. Hei nak, tolong jangan sebar hoax. Yang aku bilang itu sungguhan, tolong percaya sama aku. Jenny, kamu jangan bikin isu, bikin suasana hati kami jadi nggak enak. Tapi aku beneran lihat sendiri, kita semua bisa mati. Sih, kamu yang bakal mati. Liburan kelulusan yang seru ini jadi sial banget karena kamu. Jenny, jangan ribut lagi. Kalau emang nggak mau main, ya pergi aja. Jangan rusak suasana hati kami. Kalau kamu merasa hebat, pulanglah sendiri dengan jalan kaki sejauh puluhan kilometer. Dasar kampungan. Mending langsung balik aja ke desa, siap-siap panen musim gugur sana. Jenny, kamu pucat banget, kamu lagi nggak enak badan ya. Walau aku bilang aku mimpiin masa depan, gak akan ada yang percaya juga. Walau Jiro lebih peduliin Mandy, sahabatnya. Tapi dia udah mau lamar aku. Vera itu satu-satunya sahabatku, aku gak bisa meninggalkan dia. Aku harus cegah insiden ini. Ayo, nggak usah ladeni dia. Ini roller coaster terpanjang dan tercepat di Asia. Kita harus banget cobain. Ayo, pergi. Jiro, ayo. Ayo, aku duluan ya. Jangan pergi. Kenapa? Mahasiswa miskin dari kampung nggak pernah main beginian ya? Jangan takut, nanti kita duduk bareng, aku temenin kamu. Ini beneran bakal celaka. Aku ini lagi nyelamatin kalian. Itu semua gara-gara drone itu. Maksudmu itu aku yang bikin semuanya celaka? Drone itu sama sekali nggak jatuh di lintasan. Mana mungkin bisa kecelakaan? Jenny, kita udah lama nunggu liburan kelulusan ini. Jangan rusak suasana.
Jenny, hati-hati. Semuanya minggir. Kereta itu udah mau kehilangan kendali. Kurasa harusnya kamu bukan ke taman hiburan, tapi ke rumah sakit jiwa. Gak nyangka ketebak olehmu. Gila, beneran ketebak sama dia. Gimana kalau hari ini kita nggak usah naik dulu? Takutnya roller coaster beneran bermasalah. Tolong percaya sama aku. Kita harus kasih tahu pihak taman hiburan. Evakuasi pengunjung dan periksa ulang wahana. Cuma kebetulan aja kamu jangan asal ngomong. Aku cuma mau semua orang punya kenangan indah dari liburan kelulusan kita. Karena Jenny coba segala cara untuk halangi aku sama Jiro main bareng, kalau gitu batalin aja. Jiro, kalian... Kami kenapa? Mandy ketakutan. Aku nenangin dia, emangnya ada masalah? Jenny, aku sama Jiro udah kenal belasan tahun, kita teman main dari kecil. Kamu nggak masalah kan? Aduh, cukup cepat antri, jangan asal ngomong. Ayo. Kalian. Jangan ladenin mereka keluar main harus bersenang-senang. Udah mau mati, gimana bisa bersenang-senang? Kurang dari 20 menit lagi, udah jam 12. Aku harus segera ke wahana roller coaster, cegah semuanya naik ke sana. Jiro, lihat. Aduh, ayo foto bersama untuk liburan kelulusan kita. Kalian semua harus senyum yang ceria ya. Oke. Oke. Jenny, ayo. Minggir, jangan nutupin aku. Jauh dariku, aku nggak mau deket-deket kamu. Iya, pakai baju lusuh gitu. Foto bareng dia itu jadi nggak berharga. Malu kalau diunggah di medsos. Aku juga udah nggak ada tempat, kamu berdiri pinggir aja. Jenny di sampingku aja. Semuanya berdiri, terus siapa yang fotoin? Jenny, kamu paling jago foto, kamu bantu fotoin kita sana. Kebetulan lagi kurang orang. Sana. Cepatlah, Sarah. Ayo, selamat atas kelulusan kita. Ada apa ini? Jenny, kenapa kamu edit foto buat nyumpain kita? Cuma karena nggak ajak kamu foto bareng aja. Dulu kamu baik dan polos. Cepat minta maaf ke teman-teman. Aku nggak edit fotonya, hasil fotonya memang begini. Mungkin ponselnya lagi bermasalah. Pembawa sial. Udahlah, nggak usah ladenin dia. Jangan. Kamu beneran mau lamar dia? Itu model cincin paling dia suka. Bukannya Jiro bilang Mandy itu teman masa kecilnya? Jangan-jangan... Jenny. Sisa 15 menit lagi, nyawa lebih penting. 383940 yang di belakang naik berikutnya, antre yang rapi. Satu kereta muat 40 orang 5 menit sekali jalan. Kurangi waktu naik turunnya kereta yang celaka di jam 12 siang, itu kereta kami. Masa nggak ada cara lain lagi? Relnya bakal kecelakaan, semuanya bisa mati. Cepat pergi. Kamu ngomong apa kok? Sial banget. Sini kamu pengen kita semua diusir dari sini ya? Jenny, kamu dari tadi jumpain kita terus Mandy udah ngalah darimu. Bisa nggak kamu stop bikin keributan? Roller coaster bakal keluar rel. Semuanya cepatlah pergi. Lagi ribut apaan? Kalau mau ribut, keluar aja. Lihatlah, semua salahmu. Bikin kami nggak bisa main. Kamu puas sekarang. Jenny, bisa nggak jangan egois? Liburan kelulusan cuma sekali seumur hidup. Emangnya kenapa temenin Mandy naik roller coaster? Kamu kan ketua kelas, kenapa malah rusakin suasana? Apa karena kamu miskin jadi minder? Meski kamu siswa kurang mampu, tapi kami kan juga ngajak kamu main bareng kan? Jangan ngambek lagi. Aku cuma khawatir sama kalian, tolong percayai aku. Bisa nggak berhenti bikin keributan?
Salah sendiri lahir di keluarga begitu miskin itu nasib. Tapi jangan sampai berbohong di sini bikin semuanya jadi jijik. Aku emang dari desa, aku miskin. Tapi itu bukan berarti semua yang aku bilang itu bohong. Kalian boleh meremehkan aku, tapi jangan jadikan nyawa orang jadi bahan candaan. Barisan maju, baris yang rapi. Kereta berikutnya pasti bakal celaka, harus segera dihentikan dan diperiksa. Semuanya dengarkan aku. Kita nggak boleh naik wahana ini. Tolong kasih kabar ke yang lain, suruh orang periksa mesinnya. Jiro, aku cuma nggak mau momen kelulusan kita jadi banyak penyesalan. Tapi Jenny, dia terus-terusan melawanku. Kenapa dia nggak pernah bisa terima aku? Mandy, jangan sedih. Jenny, minta maaf ke Mandy. Yang dipukul itu aku. Kenapa aku harus minta maaf? Mandy ngajak kita naik roller coaster juga demi kebaikan kita. Kamu dari tadi terus nyerang dia tanpa alasan. Kenapa kalau minta maaf ke dia? Aku lagi nyelamatin nyawa kalian. Barusan kalau bukan Jenny nolong aku pasti terdorong sama troli kecil. Jenny bukan orang yang suka bikin onar. Aku percaya sama dia. Semoga kalian juga percaya. Ini omongan Jenny barusan memang serem. Jangan-jangan beneran bakal celaka. Tapi Kinan itu jenius di kelas kita. Kalau dia percaya juga, mungkin emang ini nyata. Dengar aku baut di relnya udah longgar, nanti drone-nya bakal jatuh ke rel. Kita semua bisa mati karena roller coaster bakal keluar rel. Jangan asal ngomong lagi minta maaf ke Mandy. Jiro, kenapa kamu gak bisa percaya sama aku sekali aja? Kenapa kamu selalu berpihak sama Mandy terus? Aku yang bakal jadi orang yang jalanin hidup bareng kamu. Aduh, diam. Aku nggak bakal nikahin kamu. Jiro, kamu maksudmu apa? Cuma main-main. Masa kamu anggap serius? Jenny, aku sama Jiro itu pasangan yang sepadan. Kamu beneran kira dapetin anak orang kaya langsung bisa masuk keluarga konglomerat? Dengar, ya orang kampung tetaplah orang kampung. Kamu gak akan pernah punya kesempatan jadi orang penting. Kalau kamu sok suci begitu, jangan salahin aku ya. Mandy. Kamu satu-satunya orang yang kusukai. Nikah sama aku ya. Wow, nikah sama dia. Nikah sama dia. Jenny, hari ini mau gimana pun kamu mengganggu kami tetap akan naik roller coaster. Gak usah banyak ngomong sama dia insiden real lepas apaan. Menurutku, jelas-jelas dia itu cuma cari perhatian aja, biar kelihatan eksis. Aku tahu sejak zaman sekolah kalian selalu ngeremehin aku, jadikan kemiskinanku bahan omongan kalian setiap harinya. Iya, miskin itu dosa bawaan. Aku ajak kamu main cuma karena kasihan. Masih berani rebut Jiro dari aku? Kamu pikir kamu pantas? Cincin, foto bareng. Semua ini harusnya udah aku sadarin dari awal. Orang gak bermoral dan bajingan kayak dia, simpen aja untuk sendiri. Aku gak butuh sama sekali. Kamu. Demi alasan kemanusiaan, aku kasih peringatan terakhir. Wahana roller coaster harus segera dikosongkan. Kalau enggak, 5 menit lagi, kalian semua bakal mati. Tadi roller coaster kayak keluar rel, rasanya nggak aman. Naik roller coaster kan emang buat cari sensasi. Siapa tahu emang desainnya begitu. Semua maju ke depan, antri yang rapi. Teman-teman, ini kesempatan terakhir kalian. Nasihat baik gak guna bagi orang bebal. Kalau kalian sendiri cari mati, aku akan tunggu kalian kena akibatnya. Jangan lupa nanti foto bareng di titik tertinggi. Pada nyelundupin minuman kan? Tentu saja.
Penjelasin tidak. Roller coaster bisa keluar dan hentikan operasi. Ini bisa kecelakaan. Keluar lapar. Beneran bakal celaka. Buka, turunin kami, cepetan. Ada apa ini? Buka pengawalnya, aku mau turun. Cepat kasih aku turun. Cepat! Kenapa nggak bisa dimatiin? Ada apa ini? Keretanya sudah jalan. Jenny, tolong aku. Aku nggak mau mati. Ulangin, hentikan roller coaster bakal keluar rel. Keretanya udah jalan. Gimana ini Jenny? Kalau begini semuanya bakal mati. Meski mereka diskriminasi aku tetap nggak bisa cuma diam melihat mereka mati. Gimana pun juga itu nyawa orang. Untung aku nemuin saklar darurat untuk hentiin kereta, kalau nggak akibatnya menyeramkan. Ada gangguan di area roller coaster pengunjung di sekitar. Tolong segera menjauh. Ada apa dengan taman hiburan kalian? Alatnya rusak, masih berani buka? Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Orang tua kami itu orang berkuasa di kota laut. Kalau kami sampai terluka sedikit aja, kalian bakal kena batunya. Kecelakaan ini sebenarnya disebabkan oleh apa? Kalau kalian nggak jelasin, aku bakal gugat kalian. Kalian ini kerja apa? Masalah ini belum selesai. Betul, kamu harus kasih kami penjelasan. Yang bikin kecelakaan ini bukannya kalian sendiri? Jadi apa maksudmu? Ada sebuah drone jatuh di atas rel. Kalau sampai terlindas roda, bisa bikin rodanya bengkok, roller coaster keluar rel. Aku nggak salah ngomong kan? Benar, demi keamanan, taman hiburan kami memang melarang adanya drone. Aku beneran nggak tahu kok bisa ada drone yang masuk. Andy, drone itu munculnya dari mana? Kamu paling tahu soal itu. Aku ingat. Di kejadian kala itu. Di sini dilarang pakai drone? Aku susah payah bawa buat rekam kita. Kenapa nggak boleh dipakai? Kalau begitu, yang hampir bikin kita celaka itu kamu, Handy. Iya, emang dia. Aku cuma mau rekam momen liburan kelulusan kita. Kenapa salahin aku? Cuma drone aja. Mana mungkin bisa bikin roda kereta rusak? Jangan jadikan aku kambing hitam. Menurutku dalang dari semua ini, itu si Jenny. Aku. Benar itu kamu. Sejak masuk taman hiburan, kamu terus bilang bakal ada kecelakaan. Kecelakaan ini jelas-jelas ulah sumpahanmu. Hah? Kalau kutukan bisa bikin orang mati. Kalian udah mati dari dulu. Kamu. Jangan lupa ya Jenny yang terus kasih peringatan bahaya. Barusan nyelamatin kalian. Kenapa malah nyalahin dia? Dia itu pembawa sial yang bawa sial ke semua orang. Makanya kita semua kena musibah kayak gini. Bisa jadi ini bukan kecelakaan biasa. Dia iri sama aku, makanya pengen bunuh kita semua. Jenny, kenapa kamu sejahat itu? Aku cuma putusin kamu dan jadian sama Mandy. Kamu sesuka itu sama aku. Dulu aku emang buta, jangan kepedean. Berhenti ngeles. Menurutku, kamulah dalang di balik kecelakaan ini. Betul, kalau dalangnya bukan Jenny, terus kenapa dia bisa tahu roller coasternya bakal rusak? Pelaku yang mau bunuh semua orang, itu Jenny. Sekarang malah sok-sokan berlagak jadi penyelamat buat dapat pengakuan dari kita. Cuy, jijik banget. Jenny, kok kamu begini? Cuma karena kamu gak bisa dapetin cowok tajir. Kamu mau bunuh kita semua. Bener kampungan dan miskin. Emang pantas ditolak masih berani nyalahin kita. Kalau menurutku, kamu itu pembunuh. Bener, pembunuh. 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 Oke, kalau kalian yakin aku yang bikin kecelakaan itu, kalian lapor polisi aja.
Lapor polisi, lapor sekarang. Biar polisi yang selidikin ini. Sebenarnya siapa yang hampir bunuh kalian? Lapor aja. Kamu pikir kami takut? Kalau gitu, aku mau ngomong ke polisi soal gimana drone itu bisa muncul di rel roller coaster. Dan juga soal gimana kalian bawa barang terlarang naik roller coaster. Jadi apa maksudmu? Kapan kami bawa barang terlarang? Hei, jelaskan ucapanmu ini menyangkut nyawa manusia. Coba kamu periksa barang di tubuh mereka. Barang apa? Alkohol, mereka bawa alkohol naik roller coaster. Apa benar? Roller coaster melarang bawa cairan apapun ke dalam. Apalagi cairan yang gampang terbakar. Kalau keretanya keluar rel dan jatuh, lalu alkoholnya tumpah ke kereta bakalan bisa meledak. Bakal membunuh ribuan nyawa pengunjung taman hiburan. Kalian sanggup tanggung jawab? Asal ngomong apa kamu? Siapa yang bawa alkohol? Bukannya kalian mau foto angkat gelas di titik tertinggi? Sekarang periksa tubuh kalian. Kalau aku memang fitnah kalian, aku siap tanggung jawab. Teman-teman semua, bawa barang terlarang ke taman hiburan itu sangat berbahaya. Kalau ini terbukti benar, kalian harus tanggung konsekuensinya. Cuma bawa sedikit aja. Sedikit? Sedikit pun juga langgar aturan. Kamu main-main sama nyawa orang? Sisa drone yang jatuh di rel sudah dibersihkan ulangi, benda asing sudah dibersihkan. Lihat kan? Aku bilang nggak ada apa-apa, cuma bikin panik aja. Bener ada aja orang yang gak suka lihat orang senang harus banget bikin heboh. Demi keamanan kami akan jalanin uji coba dengan kereta kosong. Kalau uji cobanya lancar, wahana bakal dibuka lagi. Masih uji coba apa lagi? Kan udah dibersihin semuanya, cepat biarin kami naik. Benar. Kan udah diberesin, cepat kasih kami naik. Gak bisa demi keselamatan. Wajib ikuti prosedur tes jalan pakai kereta kosong. Aduh, jangan bertele-tele. Kami udah nunggu dari tadi. Kami masih mau main wahana lain juga. Jangan marah, sayang. Nanti kita duduk di baris paling depan. Jenny kan udah dibersihin semuanya. Harusnya udah aman kan? Aku temenin kamu naik. Salah masih ada yang aneh. Kenapa lagi? Jenny si peramal rasain apa lagi? Jangan naik! Roller coaster masih bakal bermasalah. Hei, benda asing udah dibersihin. Tolong jangan asal sebarkan hoax lagi. Masalahnya bukan di benda asing, tapi di relnya sendiri. Baut yang longgar itu udah bikin rel jadi rusak. Sekarang kalau kereta kosong naik, wahana tetap bakal keluar rel. Jadi kamu iri sama kita karena kaya dan berpengaruh kan? Makanya kamu terus-terusan mengutuk kami. Jenny, kalau miskin ya terima nasib, drama gak bakal bikin aku tertarik sama kamu. Kampungan kayak kamu, serahin dirimu untuk Jiro pun juga nggak mau. Mereka nggak boleh naik wahana itu. Cepat atur pengecekan sekarang. Orang-orang bodoh kayak mereka hidup atau mati. Aku nggak peduli. Aku cuma takut nanti mencelakai pengunjung lain. Oke, tapi kita harus ikutin prosedur dulu. Jalankan kereta kosong. Kalau ada masalah, baru kita ambil tindakan selanjutnya. Kamu gila ya? Jalang ini nyogok kamu berapa? Kamu percaya banget sama dia. Jangan-jangan kalian ada hubungan ya? Tolong bicara lebih sopan. Aku cuma lakukan prosedur untuk keamanan. Prosedur? Menurutku kamu itu dibayar sama si miskin itu. Makanya kalian kerjasama mau kacauin liburan kelulusan kami. Menurutku dia juga nggak punya duit buat nyogok orang. Bisa jadi dia langsung turun tangan sendiri. Kalian yang bawa barang terlarang. Kalian juga yang nerbangin drone secara ilegal. Sekarang malah fitnah orang lain. Kalau nggak karena ada pengunjung lain, aku nggak bakal peduliin kalian. Kalau kalian ngomong ngawur lagi, aku bakal panggil satpam taman untuk usir kalian. Ruang kendali siapin tes jalur kereta kosong. Tunggu aja ada yang malu sendiri. Jenny, aku percaya kamu. Gak usah sakit hati karena orang gak tahu diri kayak mereka. Aku nggak apa-apa. Aku udah bilang, semua salah dia bikin aku harus nunggu lama lagi. Jangan marah, sayang. Nanti kita tetap naik duluan.
Beneran kecelakaan. Ruang kontrol insiden dikonfirmasi. Segera lakukan respon darurat level 1 evakuasi semua pengunjung. Beneran kecelakaan. Takut naik kereta ini. Semua diminta segera tinggalkan taman. Kami sudah hubungi pihak berwenang untuk tangani ini. Gak nyangka tebakan Jenny benar. Kalau gitu artinya Jenny itu penyelamat kita. Iya, dia udah selamatin kita 2 kali. Padahal tadi ucapan kita sangat keterlaluan. Diamlah. Semua karena kamu pembawa sial. Kalau kamu nggak nyumpahin kami terus, mana mungkin bisa kecelakaan. Liburan kelulusan ini disusun oleh Jenny, dialah yang hancurin liburan kelulusan kita. Aku udah tolongin kalian 2 kali, kalian malah masih nyalahin aku. Kalau kamu nggak ajak kami semua ke taman hiburan, mana mungkin kita ngalamin hal beginian? Jelas-jelas Jenny nolongin kalian, kok kalian begini? Lagian Jenny cuma jadi perancang acara ini, kesini mainkan kalian yang pilih sendiri dengan voting. Tapi voting kami itu cuma kasih saran aja. Jenny yang ambil keputusan, jelas dia juga harus tanggung jawab. Gak usah ngomong sama orang bebal, bikin capek aja. Sekarang udah mau malam, kita balik ke villa dulu aja. Ku dengar kali ini kita nginep di Villa Awan yang bangunan tunggal. Jenny bawa sial banget. Aku nggak mau satu rumah sama dia. Aku juga nggak mau. Takutnya kena sial. Kita tinggal bareng aja. Oke. Ini aku juga nggak mau satu rumah sama si kampungan itu. Gak apa-apa, kita tinggal serumah aja. Si Jalang itu kan jelas-jelas iri sama kita, makanya kita harus makin mesra. Bikin dia kesal. Malam ini kamu harus teriak keras ya. Jenny, aku sekamar sama kamu. Tapi telingamu bakal tersiksa nanti, soalnya kita harus dengar anjing mengonggong bersama. Kamu. Udah cukup mobil jemputan kapan sampai. Kita serahin liburan kelulusan sepenting ini ke kamu, dan beginilah kamu ngurusnya. Hal kecil begini aja nggak becus, masih aja jadi ketua kelas. Jenny udah sibuk banget demi perjalanan ini, dan kalian selain ngeluh bisa ngapain lagi? Jiro, tasku kegores ini kan edisi terbatas yang kamu kasih ke aku. Gak apa-apa, sayang. Besok aku beliin kamu yang baru, cuma 1 miliar aja. Aku ini paling seneng keluarin duit buat sayangku. Kamu baik banget sama aku. Kenapa? Gak apa-apa, yuk jalan. Jiro, kita mau nginep di kamar yang paling besar. Biar ada yang bisa dengerin baik-baik apa itu cinta yang sesungguhnya. Kalau gitu malam ini jangan harap bisa tidur. Kamu lagi liatin apa? Aku ngerasa kayak ada sesuatu yang ngikutin kita. Ayo masuk dulu. Gak nyangka liburan kelulusan kita bisa kejadian kayak gini. Hari ini bikin aku takut banget, untung ada kamu. Jenny, kenapa? Sebenarnya aku mimpiin insiden roller coaster itu sebelumnya. Barusan juga firasat itu muncul lagi. Malam ini bakal ada celaka lagi. Celaka apa, Jenny? Sebenarnya kamu lihat apa? Aku juga nggak tahu. Aku cuma merasa kayak ada sesuatu yang terus ngikutin kita. Sebenarnya itu apa? Jangan-jangan dia udah masuk ke sini. Rumah ini nggak aman, kita harus pergi sekarang juga. Wah, Jenny si peramal mulai lagi. Kamu ini ketagihan nyumpahin orang ya. Jenny, malam ini kamu mau aku temenin tidur ya? Caramu koda aku nggak bisa lebih bagus dikit. Kita lagi diincar sesuatu, nanti malam akan celaka lagi. Harus pergi. Ribut apa? Jenny, berhenti cari ribut. Katanya Jenny diincar sesuatu, dia kira dia artis kali. Ya semua orang harus kelilingi dia. Mending kita percaya Jenny aja. Di taman hiburan tadi itu karena Jenny udah ada firasat bakal bahaya, makanya selamatin kalian. Mending dengarkan dia cepat pergi dari sini. Siapa juga yang mau diselamatin dia? Mau pergi, ya pergi sendiri, jangan menggila di sini.
Jalan turun gunung udah rusak ke bawah arus, besok baru bisa diperbaiki. Gawat. Kita udah nggak bisa pergi. Ya pas banget kita bisa istirahat sejenak di Villa Awan ini. Ada yang bilang malam ini bakal celaka. Aku mau lihat sebenarnya malam ini bakal terjadi apa. Gawat. Masa beneran bakal terjadi sesuatu? Andy, coba kamu pergi lihat. Kenapa aku yang pergi? Kamu aja. Aku harus lindungi Mandy, kamu aja, jangan-jangan kamu takut. Siapa takut? Aku pergi. Jangan pergi. Kamu bisa mati. Andy, kamu kenapa? Masa kamu ketakutan karena orang gila ini? Kamu ini cowok, bukan? Siapa yang takut? Percaya sama aku. Lihat nggak ada orang, cuma suara angin aja. Jenny, kalau ngarang cerita bisa nggak lebih bagus dikit? Iya, Jenny, sekarang aktingmu makin jago aja ya. Jenny, demi narik perhatianku, kamu berusaha keras banget ya. Malam ini aku beli bir. Kita harus pesta sampai mabuk. Malam ini aku beli bir, kita harus pesta sampai mabuk. Jangan sampai ada yang merusak suasana. Percaya atau enggak, terserah kalian. Aku enggak akan duduk diam aja. Ayo, kita harus tutup semua jendela malam ini. Enggak boleh ada yang terjadi. Jenny, kamu yakin bakal ada orang datang? Perasaanku enggak pernah salah buat jaga-jaga. Kita harus gantian jaga malam ini. Oke. Kenapa? Aku merasa ada bagian yang terlewat. Kamarnya Mandy dan Ciro kita belum pergi cek. Gimana kalau mereka buka jendela? Sore tadi aku lihat Mandy bilang gerah, terus dia buka jendela kayaknya belum ditutup lagi. Gawat, ayo pergi. Cuma Vera yang polos itu yang masih dengerin omongan Jenny sampai ikut bantuin beneran. Mereka suka jaga malam, biarin mereka aja. Kita lanjutin minum sampai mabuk. Buka kamarmu, aku masuk kunci jendela. Kalau tunda lagi bisa gawat. Jenny, jangan kira aku nggak tahu apa niatmu sebenarnya. Jenny, jangan kira aku nggak tahu apa niatmu sebenarnya. Kamu cuma mau cari alasan biar bisa masuk ke kamarku dan Jiro buat bikin onar, kan? Jenny, kamu itu cuma iri. Dengar. Ya meski kamu telanjang di hadapanku, aku tetap gak akan lirik kamu sedikit pun. Mantap gak, Jiro? Cewek kampungan kayak dia ini bahkan gak sebanding sama satu jari Kak Mandy. Aku nggak bercanda. Tadi sore Mandy buka jendela kan. Celah itu udah jadi celah mematikan. Sekarang dikunci, belum terlambat. Kalau iya, kenapa? Itu kamarku. Aku mau buka ya buka. Apa urusannya sama kamu? Aku lagi nyelamatin kalian. Kalau nggak kunci jendelanya nanti beneran celaka. Menyesal pun udah telat. Oke, kamu pengen ngecek kan? Aku kasih kamu cek. Tapi kalau di kamarku gak ada apapun di dalamnya, malam ini kamu harus berlutut minta maaf ke Mandy. Iya. Minta maaf ke dia. Ayo carilah kalau hari ini kamu gak nemu orangnya, kamu harus berlutut minta maaf ke Mandy. Jenny, kamu cari alasan buat masuk, bukannya cuma mau cari kesempatan menggoda Jiro? Sayangnya, mending kamu nyerah aja. Maksudmu orang jahat bakal naik lewat sini? Andy, di belakangmu! Pisau, ada pisau, tolong aku. Gantungan baju, bisa-bisanya kalian takut sama gantungan baju. Jadi, seru ya nakutin aku kayak gitu? Kenapa bisa ada cewek sejahat kamu? Jenny,
Kok aku dulu nggak sadar kalau kamu itu sejahat ini, hentikan trik cari perhatian kamu itu, aku nggak akan pernah mau sama kamu. Jadi mungkin memang kita yang asal mikir. Gak benar firasatku gak akan salah. Memang orang jelek suka cari masalah. Ayo kita lanjut minum aja. Pembawa sial. Bisa jadi sesuatu itu belum sempat masuk. Sekarang masih sempat kunci pintu dan jendela. Jaga malam sesuai rencana. Begitu jalanan udah diperbaiki, kita langsung turun gunung dan pergi. Oke. Ayo. Bikin aku kaget aja barusan aku kira di balik tirai beneran ada orang. Jenny si gila itu yang bikin takut aja. Tadi bikin Hendy kaget sampai terduduk di lantai. Kalau bukan karena Jenny si Jalang itu asal ngomong, mana mungkin aku bakal ketakutan. Ayo, minum bir. Menurut kalian apa Jenny sama Vera sekarang lagi pelukan dan ketakutan? Cuma Vera si bodoh itu yang percaya omongan Jenny. Menurutku mereka lagi pegang gantungan baju buat senjata jaga malam. Di sana, aduh, penjahat udah mau masuk, takut banget. Ayo minum. Gak bisa lagi, gak tahan lagi. Aku ke toilet dulu. Cepat sana. Hah? Pergi ke toilet sendirian takut kak? Mau aku temenin kak? Sialan kamu. Cepat balik ya. Aku tahu. Siapa? Siapa? Siapa yang habis ke toilet gak matiin keran air bikin kaget aja? Siapa? Aku yakin gak salah lihat barusan ada orang di belakangku. Ada orang di kamar mandi. Beneran ada orang. Mulai lagi kok kamu sama kayak Jenny ngomongnya ngelantun. Udahlah, Hendy kamu cuma kaget karena kejadian tadi. Jadi agak malu, makanya cari alasan. Beneran ada orang. Ya sudah. Kami temenin kamu pergi lihat. Tapi kalau nggak ada orang, uang bir bulan ini kamu yang tanggung ya. Biar aku lihat mana orangnya. Lihat kan nggak ada orang sama sekali. Iya Hendy gak ada orang. Jangan-jangan kamu mabuk jadi berhalusinasi. Hendy kok nyali kamu lebih kecil dari Jenny? Gak mungkin. Jelas-jelas aku lihat orang. Tunggu. Jangan-jangan Jenny yang kerjai kita. Dia sengaja mau nakut-nakutin kita. Benar pasti dia cewek sialan itu. Beraninya ngerjain aku mau cari dia. Jenny, kayak gitu seru ya. Untuk apa nakutin aku gitu? Hendy, kamu ngapain? Kamu lagi ngomong apa? Masih pura-pura ya. Aku tanya di kamar mandi tadi kamu yang bikin ulah kan? Aku dari tadi di kamar ini, gak keluar sama sekali. Vera bisa jadi saksi. Bener, dari tadi kita bareng terus. Diam kamu. Kalian berdua pasti komplotan. Hendy, apa kamu melihat sesuatu? Beraninya ngerjain aku hajar kamu. Kamu ngapain? Diam, kalau ngomong lagi kamu juga aku hajar. Diam, kalau ngomong lagi kamu juga aku hajar. Kenapa Hendy? Kamu dikerjai sama Jenny si peramal ya? Iya, Hendy bisa-bisanya kamu ketakutan karena Jenny aku kira kamu pemberani. Omong kosong. Aku cuma mabuk, gak sadar diri jadi bisa ketipu dia. Aku pernah takut sama siapa? Hendy, kamu udah lihat sendiri. Sekarang kamu percaya sama aku kan? Hendy, kamu ngapain? Dengar, yang mukul kamu itu masih ringan. Kalau ini kejadian lagi, ku bunuh kamu. Aduh, udah cukup. Ke kamarku ambil beberapa botol lagi, kita lanjut minum, jangan kayak dia. Wah, ada apa Hendy? Jangan-jangan kamu takut pergi sendirian. Perlu Jenny temenin nggak? Siapa yang takut? Aku bakal pergi.
Kamu gak apa-apa, Jenny? Aku gak apa-apa. Kalau mereka cari mati sendiri, aku cuma bisa beresin mayatnya aja. Sialan, ini semua cuma pikiran sendiri. Ini salah Jenny. Lampunya mah, kok nggak ketemu? Aku baru minum dikit. Kok mataku mulai kabur ya? Villa jelek bikin kaget aja. Lampu aja nggak ada. Birnya ditaruh di mana? Nggak ketemu juga. Suara apa itu? Mungkin Hendy mabuk dan lagi ngelantur. Dia kalau mabuk emang begitu, nggak berguna. Bisa jadi dia langsung tumbang di lantai. Gimana kalau kamu pergi cek? Biarin aja. Dia mabuk, kita jadi bisa manfaatin momen ini. Tanganmu nyentuh kemana? Barusan kamu bilang mau nunjukin kehebatanmu. Kenapa? Sekarang jadi malu? Gak usah buru-buru, baru juga jam berapa malam masih panjang. Kamu nggak percaya aku. Masih sakit nggak? Gawat. Kenapa? Mungkin Hendy nggak sengaja kepleset. Suaranya aneh, nggak kayak suara kepleset. Lebih mirip. Jenny, jangan nakutin aku. Celaka. Kalian, Aduh, ngintipin orang itu gak sopan tahu. Lihatin apa? Cepat tanya lah. Jenny, kamu sengaja ganggu momen romantis kami. Cuma karena kamu iri akulah yang ada di pelukan Jiro. Kenapa? Gak bisa dapetin, jadi mau ngintip ya? Aku paham. Jangan-jangan kamu mau gabung sama kami. Nyebelin. Aku nggak tertarik sama momen kalian Hendy mana. Apa dia tadi pergi cari bir di kamar kalian? Barusan aku dengar suara teriakan ngeri. Teriakan ngeri apaan? Paling juga si pecundang itu mabuk, jadi kesandung sendiri, lebay banget. Cuma ambil bir aja kok lama banget. Palingan dia malah minum sendiri. Ini aneh, kayaknya Hendy celaka, kita harus cari dia sekarang juga. Jiro, lihat dia peduli banget sama Hendy. Jangan-jangan dia mau bodain Hendy buat balas dendam ke kamu. Hendy, ini menyangkut nyawa orang. Kenapa otakmu masih aja pikirin hal-hal jorok gitu? Kenapa otakmu masih pikirin hal-hal jorok gitu? Suara tadi aneh banget, bisa jadi Hendy beneran celaka. Aduh, bisa celaka apaan? Kamu ini mau ribut sampai kapan? Ya itu emang drama banget. Cari berbagai cara biar kamu perhatiin dia, Jiro. Gimana kalau kita pergi cek aja? Biar dia benar-benar nyerah. Kita lihat dia masih bisa ngarang apa lagi nanti. Oke. Aku mau lihat kamu punya trik apa lagi. Mana orangnya? Mana orang jahat yang kamu bilang? Dan di mana? Masa bisa hilang begitu aja peramal? Mungkin Hendy cuma mabuk, balik kamar dan tidur. Ada seseorang yang demi cari perhatian bisa berbohong apa aja. Gak mungkin, jelas-jelas aku dengar suara dari kamar ini. Jenny, apa jangan-jangan kita salah dengar? Gak mungkin menurutku. Kenapa kita harus sembarangan? Kaki ada orang di sini. Kaki ada orang di sini. Ngapain teriak-teriak begitu biar aku lihat? Sialan,
Nanti si bodoh itu tumpahin bir di kardus saat mau ambil. Jenny, Jadi maksudmu apa? Apa kamu udah tahu dari awal dan sengaja ngerjain kita mau lihat kita malu ya? dia emang sengaja pakai cara bodoh gini buat nakutin kita. Kenapa kardusnya bisa jatuh di situ? Kalau Hendy beneran lagi nyari bir, gak mungkin sampai bikin kardusnya berantakan. Berhenti ngarang. Kenapa? Pertama gagal mau bohongin kita lagi ya. Enyahlah dari sini. Dengar Kak, balik ke kamarmu sana. Jangan keluar bikin orang jijik. Pergi. Pergi, keluar. Jangan ganggu momen pentingku. Kok mereka begitu ya? Gak beres, ada yang aneh. Kalau Hendy ada di kamar, gak mungkin gak ada suara sama sekali. Mungkin aja Hendy mabuk dan langsung tidur. Gak bisa. Kita harus cek sekarang juga. Kalau gak ada apa-apa ya bagus. Tapi kalau ada sesuatu... Ayo. Akhirnya nyamuk ngeselin itu pergi juga, Mandy. Ayo lanjut. Zero begini kok basah banget. Biarin aja, mungkin gara-gara si Hendy itu tumpahin bir pas lagi minum. Zero. Ini darah. Beneran darah. Kok kamu jadi gila begini? Kenapa kamu ngomong ngelantur kayak si Jenny itu? Zero, ini beneran darah. Gak. Mana mungkin itu darah? Mungkin aja itu anggur merah yang kita minum. Tapi kita kan nggak bawa anggur merah ke sini. Hiro, Aduh, kenapa? lihat di sana. Darah? Beneran darah? Gila, kenapa bisa ada darah? Kenapa bisa ada darah? Jangan-jangan ini darahnya Hendy. Lihat, dia udah. Gak ada apa-apa, jangan nakutin diri sendiri. Mungkin emang dari awal udah ada, atau itu sisa bekas selai siang tadi. Uang tunai dari ibuku dan juga jam tanganmu semuanya ada di koper, totalnya ada lebih dari 2 miliaran. Uangnya hilang, jam tangan juga hilang. Apa? Uangnya hilang, jam tangan juga hilang. Apa? Jamku itu harganya lebih dari 1,2 miliar. Mungkin aja Hendy yang mencuri barang kita nggak sengaja lukain diri sendiri lalu langsung kabur. Ya pasti begitu, pengkhianat kayak dia gara-gara miskin jadi mencuri barang kita. Sampai bikin kita ketakutan setengah mati. Ya kita harus minta penjelasan. Hendy. Kok nggak ada yang jawab? Hendy, kamu di dalam nggak? Kalau dengar jawablah, Hendy. Jangan-jangan dia beneran celaka. Udah kuduga, Hendy itu kan anak orang kaya, mana mungkin dia mencuri. Jennifer, ternyata kalian yang berulah habis curi milikku, sekarang mau curi punya Hendy, ya? Jennifer, ternyata kalian yang berulah habis curi milikku, sekarang mau curi punya Hendy, ya? Iya, cepat keluarkan jam dan uang yang kalian curi. Kalau enggak, aku langsung lapor polisi. Bukan gitu, kalian ngomong apa? Berhenti pura-pura bodoh. Seharian ini kamu pura-pura jadi cenayang. Kenapa? Habis bikin kami ketakutan lalu curi uang kami, ya? Enggak ada. Kami enggak mencuri, kami cuma mau pastiin apakah Hendy aman atau enggak. Omong kosong. Kalau aku percaya kamu, berarti otakku rusak. Enggak beres. Meski Hendy mabuk parah, kita ribut depan kamarnya seberisik itu. Mana mungkin dia nggak ada reaksi sama sekali.
Hendy, buka pintunya. Jawab kami. Minggir. Mana orangnya? Dia nggak ada di kamar. Mana orangnya? Dia nggak ada di kamar. Mungkin dia mabuk berat, ketiduran di kamar lain. Iya pasti begitu. Besok pas sudah nggak mabuk, dia pasti keluar sendiri. Ini aneh. Tadi kalian suruh dia ambil bir, dia belum minum terlalu banyak. Mana mungkin mabuk separah itu? Iya, kita udah teriak-teriak dan tendang pintu. Nggak mungkin dia nggak dengar sama sekali. Jadi, apa dia beneran? Hendy beneran meninggal. Jangan asal ngomong. Lapor polisi. Iya, lapor polisi. Bisa temukan Hendy. Dan juga tangkap pencuri yang curi uang kita. Nggak ada sinyal. Satu bar sinyal pun nggak ada. Aku juga nggak ada sinyal. Sialan. Beneran gak ada sinyal panggilan darurat pun gak bisa. Wifi-nya pun nggak bisa tersambung. Nama jaringannya pun nggak muncul. Wifi-nya pun nggak bisa tersambung. Nama jaringannya pun nggak muncul. Aneh, kok bisa nggak ada sinyal semua? Apa gara-gara tempat ini terlalu terpencil? Atau waktu kita baru datang ke sini, sinyal dan wifi masih bisa dipakai. Itu berarti ada yang merusaknya. Sialan. Jadi, jangan-jangan tebakanmu benar. Aku udah bilang berkali-kali, kalian yang nggak percaya. Di ruang tamu ada telepon rumah. Kita bisa hubungi pemilik villa. Ayo. Halo? Halo? Ada apa ini? Kabelnya dipotong. Kita kehilangan kontak sama dunia luar. Apa yang terjadi? Kabelnya dipotong. Kita kehilangan kontak sama dunia luar. Jalan turun gunung juga udah putus, telepon pun nggak bisa dipakai. Kita terjebak di sini. Diam! Itu, jangan-jangan penjahat itu mengintai kita dari sekitar sini. Diam! Sekarang gak bisa lapor polisi, kabur pun gak bisa. Aduh, kita harus gimana? Biar aku pikir. Villa tempat yang lainnya cuma naik mobil beberapa menit dari sini. Sekarang kita langsung pergi cari mereka rame-rame lebih aman. Benar, bawa mobil. Kunci mobil ada di aku. Mobilnya di halaman depan. Ayo. Tunggu, kita harus kemasi barang. Bawa semua barang kita. Wendy, sadar dikit. Sekarang udah begini. Kamu mau uang atau nyawa? Kita harus kemasi barang, bawa semua barang kita. Wendy, sadar dikit. Sekarang udah begini. Kamu mau uang atau nyawa? Aduh. Perutku sakit banget. Mungkin tadi minum kebanyakan. Aku harus ke toilet dulu. Gak tahan lagi. Kalau gitu cepetan, kita tunggu di mobil. Gimana kalau kamu tahan dulu? Kita keluar dulu. Gak bisa. Aku gak tahan lagi. Kalian ke mobil duluan. Aku cepet. Langsung nyusul. Gimana kalau aku temenin kamu? Gak usah kalian nyalain mobil dulu. Aku cepet. Nanti langsung nyusul kalian. Untung aja ini edisi terbatas. Udah lewat 5 menit. Kok dia belum turun juga? Kok jangan-jangan dia? Dia cuma sakit perut, gak akan kenapa-napa. Jangan asal ngomong. Kita semua pasti baik-baik aja. Gak akan terjadi apa-apa. Gimana kalau kita pergi dulu? Udah ada bantuan baru balik jemput dia. Hiro, kamu punya hati nurani nggak? Mandy itu pacarmu. Gak bisa nunggu lagi, kita harus balik cari dia. Gak boleh bertindak terpisah. Benar, ayo kita turun cari barang. Ayo. Aroma apa ini? Bau banget. Ini bau bensin.
Sial, tangki bensinnya disayat orang. Mobilnya rusak, kita nggak bisa kemana-mana lagi. Mobilnya rusak, kita nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi, sekarang kita harus gimana? Aku takut banget. Apa kita bakal mati di sini? Aku masih belum mau mati. Jenny, bukannya kamu bisa ngelihat bahaya? Katakan sesuatu. Kita nggak boleh balik ke sana, cuma bisa jalan ke villa lain buat minta bantuan. Di luar gelap banget, kita juga nggak bawa senter tengah hutan kayak gini, gimana kita bisa jalan? Meski nggak ada senter, tapi asal kita sembunyi dalam gelap nggak bakal bisa nemuin kita. Kalaupun kita balik ke villa, menurutmu, apa cowok ini bisa dipercaya? Jenny, kamu. Mandy baik-baik aja. Aku udah nemuin Hendy, cuma salah paham aja, cepat balik. Aku udah bilang mana ada orang jahat, kamu yang ketakutan sendiri bikin kita dipermainkan kayak orang bodoh. Ayo Jenny, cuma salah paham aja. Ayo. Aku mohon jangan sakiti aku. Kamu mau uang ya? Aku bakal kasih perhiasanku, tasku, jam tanganku, semua ada di sana. Ambil aja semua. Jangan sakiti aku ya. Sekarang baru tahu takut ya. Pas tadi pamer kekayaan di parkiran bukannya sombong banget. Gak jam mahal, tas edisi terbatas. Kalian takut orang lain gak tahu kalian kaya ya? Nggak, ambil aja semua uangnya, biarin kami pergi, boleh nggak? Orang tadi juga ngomong gitu. Sayangnya, ya udah lihat wajahku. Hendy, kamu apain dia? Mending kamu mikirin nasibmu dulu buat jaga-jaga. Kalian semua gak ada yang bisa lolos. Hendy, kami udah balik. Mana orangnya? Kok nggak ada orang? Bukannya udah nemuin Hendy? Pasti mereka ada di kamar. Ayo kita pergi ke kamar. Apa kali ini aku beneran salah? Mandy, kamu di mana? Cepet keluar, jangan main lagi. Jadi ada yang gak beres di sini. Kita masuk perangkap, ayo pergi. Ciro, kamu udah balik ya? Cepat sini, aku udah nunggu kamu lama banget. Mandy. Jangan ke sana. Suruh dua cewek nyebelin itu pergi dari sini malam ini, cuman kita berdua nikmatin momen ini. Ciro, ini perangkap, itu bukan Mandy. Diam, kamu ini cuma iri keluar. Ciro, sadar dikit. Lah, jangan ganggu momen pentingku. Manja, aku datang. Ciro, buka pintunya. Dengerin aku, ini pasti ada yang gak beres. Ciro! Jenny, biarin aja. Sekarang aku takut banget. Mending kita balik dulu. Ayo. Jenny, apa kita bakal mati di sini? Gak akan. Udah mau pagi, kalau jalan udah dibenerin, kita bisa kabur dari sini. Sekarang yang paling penting itu tetap tenang. Gimana kalau orang jahat itu nutup pintu keluar dan kita nggak bisa kabur? Gak akan. Begitu matahari terbit, teman-teman gak bisa hubungi kita, pasti datang nolong kita. Vera, kita pasti bisa selamat. Ada yang aneh-aneh banget. Suaranya Mandy kenapa terdengar dari dalam selimut? Sebenarnya Hendy di mana? Pembunuh itu sebenarnya mau ngapain? Jenny, Vera, tolong buka pintunya. Dia udah datang, Jenny. Buka pintunya, Jenny. Vera, tolong buka pintunya. Dia udah datang, Jenny. Buka pintunya. Tolong. Buka pintunya. Dia datang. Tolong. Jenny, buka pintu nggak? Buka pintunya. Dia udah datang. Tolong. Meski dia brengsek, tapi dia tetap manusia. Buka pintu, tolongin dia. Gila, jangan mendekat, Cak. Jangan mendekat. Buka pintu, tolong.
Gimana kalau aku keluar dulu buat lihat kondisi? Jangan keluar, itu bahaya. Udah kayak gini cuma sembunyi aja nggak selesaiin masalah. Ayo, Cepat, kecilkan suaramu. Suara apa itu? ayo. Cepat lari. Cepat lari. Sembunyi aja, aku lihat kalian bisa tahan pintunya. Sampai kapan? Gimana ini? Tunggu saja. Gak bisa, pintu utama gak bakal tahan lama, jendela juga pasti bakal dihancurin. Kita gak bisa kabur lagi. Gimana ini? Suara apa itu? Siapa di sana? Apa mungkin ada orang yang sembunyi di dalam? Ayo pergi lihat. Mandy. Mandi. Jenny, tolong aku, maaf, gak seharusnya aku ngomong gitu ke kamu. Psikopat itu dia. Diam, kamu mau dia datang ke sini? Andy udah mati. Jiro juga. Kita pasti mati di sini. Mandi, pelanin suaramu. Jenny, aku gak mau mati, tolong aku. Diamlah kalau mau selamat. Kalau kamu nangis lagi, aku bakal lempar kamu keluar. Jenny, kamu udah kepikiran cara? Gimana kalau kabur lewat jendela? Gak bisa, kakiku keseleo, gak bisa lari. Bener juga, Jenny. Meski kita berhasil kabur, kita nggak punya mobil, nggak bisa lari jauh, akhirnya juga bakal ketangkep. Ini, Jenny, itu orang itu punya mobil, dia kejar kita dari tempat parkir sampai ke sini. Mobil dia, aku punya cara. Kamu mau ngapain? Cepat kabur lewat jendela. Ini satu-satunya kesempatan kita. Ayo! Cepat kabur lewat jendela. Ini satu-satunya kesempatan kita. Ayo! Dia nggak pergi jauh. Dari tadi jaga di depan pintu, tunggu kita panik sendiri. Jenny, tadi kamu sengaja teriak sekencang itu, kamu mau arahin dia ke arah jendela ya? Iya, ini satu-satunya cara. Pas dia pergi ke jendela buat hadang kita kabur lewat pintu. Apa ini bakal berhasil? Ini cara satu-satunya. Selama kita bisa lari ke mobil dia, kita langsung pergi gabung sama yang lain. Lalu lapor polisi pakai ponsel mereka. Ingat, jangan sampai keluarin suara sedikit pun. Aja. Pelan-pelan.
Cepat jongkok, jongkok. Aneh, kok nggak ada suara? Kenapa mereka belum keluar juga? Ngerjain aku. Cepat jalan sekarang, ayo cepat. Tunggu aku. Kecilkan suaramu, ayo. Berhenti, mau lari kemana? Cepat lari. Minggir. Larilah. Kenapa nggak lari lagi? Jangan buang tenaga sia-sia. Kalian semua nggak bakal selamat. Tunggu. Kamu mau uang kan? Kami bisa kasih kamu uang keluarga Mandy kaya raya. Asal kamu lepaskan kami. Mau berapapun boleh. Ya benar, kamu mau berapa? Aku langsung suruh ayahku transfer ke kamu. Uang? Aku emang mau uang. Tapi sekarang wajahku udah dilihat oleh kalian. Kalau lepasin kalian, aku mana bisa habisin uang itu? Asal kamu janji lepasin kami janji gak bakal tuntut kamu. Aku emang tamak, tapi nggak sebodoh. Bensin? Mandy, apa kamu pegang korek apinya Jiro? Kamu mau ngapain? Jenny, kamu gila. Ya, yang bocor itu bensin. Kamu mau nyalain api. Kalau mobilnya meledak, kita semua bisa mati. Dia lebih dekat sama mobil. Kalau beneran meledak, lukanya lebih parah dari kita. Ini satu-satunya kesempatan kita. Mandy, cepat kasih aku. Kasih aku. Dengar ya, begitu aku nyalain korek, kalian langsung lari ke gerbang. Jangan ragu-ragu. Kalian lagi bisik-bisik apa gadis muda? Terimalah nasib kalian. Dan kalian langsung mati. Biar semuanya lebih gampang. Kamu mau ngapain? Cepat lari. Kamu ngapain? Cepat lari. Gadis sialan, aku bakal habisin kalian. Aku bakal bunuh kalian. Ya hampir nyusul. Jadi pelan dikit, aku udah gak kuat lari. Mandy, kamu tahu gak mobil Vandia di mana? Di depan sana. Aku lihat kalian masih bisa ngapain lagi. Kalian gak bakal bisa kabur. Mobil, itu mobilnya. Cepat naik. Itu mobil dia, cepat naik. Tahan. Keluarlah sialan. Aku mau lihat kalian bisa lari kemana lagi. Jenny, tahan terus, cepat. Jangan biarkan dia masuk. Turun sekarang juga sialan. 1, 2, 3. Mobil jelek. Kunci, cepat cari kuncinya. Iya, cepat jalan, kita harus pergi. Cepat cari kuncinya. Nggak ada kunci. Mana mungkin nggak ada. Cepat cari, dia masih di luar. Cepat cari, dia udah mau hancurin jendelanya. Cari terus, jangan panik. Bawa kursi, bawa jok, periksa semua. Jangan lewatkan satu sudut pun. Kenapa dia nggak hantam lagi? Lagi cari ini. Ada tikus kecil. Gimana? Suka main kan? Sekarang cepat turun dari mobil. Biar aku habisi kalian dengan cepat. Kalau enggak, aku nggak bakal sebaik itu lagi. Dasar psikopat, kamu bakal mampus. Kenapa? Kenapa padahal aku udah prediksiin semuanya? Kenapa tetap nggak bisa ubah apapun? Aku
Aku gagal selamatin Handy, juga gagal selamatin Jiro. Sekarang bahkan kita pun... Jenny, ini bukan salahmu. Kamu udah berusaha banget. Kalau bukan karena kamu, kita pasti udah mati sejak tadi. Gak apa-apa. Aku punya banyak waktu buat main sama kalian. Dasar bajingan, lepasin aku. Permainan tamat para tikus kecil. Udah puas lari-larinya. Jenny, maaf. Aku bener-bener minta maaf. Gak seharusnya aku ngeremehin kamu. Gak seharusnya bilang kamu kampungan. Dan gak seharusnya karena kamu miskin. Jadi ajak semua orang ngejauhin kamu. Dan lebih parahnya, gak seharusnya aku kerjasama dengan Jiro untuk mainin perasaanmu. Semuanya salahku. Aku memang brengsek. Jenny, padahal kamu udah ngalamin hal berat. Tapi kamu tetap peringatkan kita semua. Cari cara supaya kita selamat. Sampai akhir pun kamu gak ninggalin kita. Maaf, harusnya dari awal aku percaya sama kamu. Semuanya udah berlalu. Aku udah maafin kamu, Mandy. Jenny, kalau kita bisa selamat kali ini, kita harus jadi sahabat sejati. Sayangnya kalian gak bakal selamat. Jadi sahabat di alam baka aja. Udah mau mati masih aja sok sahabatan gitu. Geli banget rasanya. Udah saatnya mati. Pihak kepolisian, letakkan senjatamu, angkat tanganmu. Jangan macam-macam. Kita terselamatkan. Ada 2 teman kami yang masih belum jelas nasibnya di villa. Mohon kalian... Tenang aja, kami sudah utus orang ke sana. Jennifer, Mandy, kalian gak apa-apa kan? Untung saja kami nggak bisa hubungi kalian. Jadi langsung lapor polisi. Lalu bawa polisi datang ke sini. Jenny, gimana kondisi Handy sama Jiro? Handy udah baik-baik aja, tapi Jiro kehilangan banyak darah. Sekarang masih diselamatkan. Jiro si brengsek itu, rasain. Tunggu dia udah pulih nanti aku bakal putus hubungan sama dia. Jenny, dulu itu salahku. Semuanya udah berlalu. Setelah lewati semua ini, kita jadi teman sejati di masa sulit. Iya. 永远的我们是彼此最真的约定。